selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan kali ini aku pengen nyiapin buka puasa untuk keluargaku. Dan semoga resep kali ini bisa menginspirasi kalian. Jadi yang pastinya setiap hari aku share itu adalah menu memang yang ada di rumah aku. Oke, sekarang kita akan bikin pisang goreng dan juga cempedak goreng wijen. Bahan-bahannya gampang banget, nggak usah pakai tepung instan. Kalian langsung bisa bikin di rumah sendiri, lebih hemat dan pastinya lebih sehat. Yuk kita langsung aja. Yang pertama yang kita butuhkan adalah satu buah bowl. Ini nanti akan kita kita akan masukkan semua bahan-bahan pelapisnya di sini. Nah, untuk gorengannya aku menggunakan cempedak yang sudah dibuang bijinya. Ini kurang lebih setengah buah ya, atau sepertiga buah karena memang tidak terlalu besar. Terus di sini ada pisang raja bulu, aku pakai 5 buah nih. Raja bulu tuh kayak gini bentukannya. Oke. Nah, ini yang udah dikupas guys. Nah, untuk bahan-bahannya nanti aja ya, sambil aku menjelaskan, sambil aku menyebutkan berapa banyak bahan-bahan yang kita perlukan. Nah, untuk bahan-bahannya di sini, untuk pelapis aku menggunakan tepung terigu yang low proteinnya atau yang protein rendah. Banyak di pasaran, ini 120 gram. Kalau kalian nggak punya timbangan bisa menggunakan sendok, kurang lebih 12 sendok makan. Ini kita campur jadi satu di sini. Oke, gampang banget. Dan bahan selanjutnya ini tepung, menggunakan tepung tapioka merek apa aja. Ini sekitar kurang lebih 80 gram. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada timbangan, ya sekitar 8 sampai 9 sendok makan. Jadi hampir sama banyaknya dengan tepung terigu, karena ini supaya nanti adonannya ringan dan si lapisannya itu saat digoreng benar-benar crispy dan juga tahan lama. Nah, supaya tahan lama kita menambahkan tepung beras di sini kurang lebih 50 gram. Ya, kurang lebih 5 sendok makan ya. Oke, kita lap dulu sedikit. Nah, selanjutnya saya menggunakan baking powder yang double acting. Kalau nggak ada yang biasa juga boleh. Kurang lebih sepertiga sendok teh juga boleh. Ini agak gede ya sendok tehnya, jadi aku menggunakan sepertiga. Tapi kalau menggunakan yang kecil setengah sendok teh. Terus di sini ada vanili bubuk. Nah, kalau kalian pengen lebih sehat atau lebih natural, bisa menggunakan vanilla ekstrak. Itu kurang lebih 1 sendok makan ya pakainya, karena memang membutuhkan lebih banyak vanilla ekstrak supaya dia benar-benar wangi. Ini aku pakainya nggak terlalu banyak, sebentar, kurang lebih 1/4 sendok teh atau 1/3 juga boleh. Ini aku agak hancurkan sedikit supaya dia tidak bergerindil. Oke, kita taburkan. Nah, setelah itu kita cairkan dulu ya ini margarinnya. Nah, sekarang tinggal kita lelehkan dulu si margarinnya. Nggak usah terlalu sampai leleh banget. Oke. Nah, di sini aku pakainya kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan tergantung kalian ya. Hati-hati dalam pemberian garam karena margarin sudah asin. Kita pinggirkan dulu. Oke. Nah, di sini saya tidak menggunakan gula pasir untuk pemanisnya, tapi menggunakan susu kental manis. Satu, dia lebih creamy. Kedua, manisnya itu jadi tidak bergerindil nanti si gula pasirnya. Jadi kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka manis boleh ditambah, kalau nggak suka manis boleh dikurangi atau di skip sekalipun boleh. Ini supaya balance aja, ada rasa manis, gurihnya juga. Kita cairkan dulu. Oke, nah kalau udah kayak gini kayaknya aku nggak perlu semua ya, nanti akan aku pindahkan juga ke situ. Nah, ini kalau udah kayak gini nggak terlalu encer banget, ya aku ambil, aku taruh di sini dulu. Oke. Satu,
2, karena kalau 2 sendok makan yang masih berbentuk margarin belum dicairkan, dia volumenya lebih banyak ya kalau yang belum dicairkan, jadi aku nambahin sedikit. Jadi kalau mau ditambahin seberapa banyak terserah kalian. Kalau butter, menggunakan butter yang unsalted, boleh ditambah garam sedikit ya. Oke, nah setelah itu kita akan menggunakan balon whisk. Oke, kita tambahkan air es sedikit demi sedikit. Ingat ya, adonannya jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Di sini saya tidak menambahkan telur karena kalau telur itu biasanya dia nanti akan cepat lebih cepat melempem saat kita sajikan agak dingin. Nah, untuk pisangnya sebenarnya nggak harus raja bulu, jadi apa aja pisang yang kalian punya, boleh pisang kepok, boleh pisang tanduk, boleh pisang uli. Cuman kebenaran kalau untuk pisang goreng saya lebih seneng pisang raja. Oke. Ini karena saya masaknya untuk keluarga besar, jadi memang adonannya lebih banyak. Jadi nanti adonannya bisa kita simpan, jadi kalau pas mau makan lagi bisa kita pakai maksimal tuh 1-2 jam ya. Jadi biar supaya gorengannya tetap hangat. Oke, kita aduk. Masih terlalu kental. Ini kayaknya masih kurang ya margarinnya. Ini saya tambahkan lagi. Jadi kalau yang encer saya pakainya kurang lebih 4 sendok makan. Oke. Aduk lagi. Karena warnanya kurang cantik. Jadi harus warnanya agak kuning ya. Sedikit lagi airnya. Nah, ini kayaknya untuk susu kental manisnya saya total pakai 2,5 sendok makan ya. Kalau mau ditambahin lebih manis lagi juga boleh. Cuman karena kan biasanya kalau cempedak terus juga pisang itu juga udah manis, jadi nggak perlu terlalu manis. Nah, kalau kita angkat kayak gini, dia masih sedikit terlalu kental, jadi kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Jadi kalau bikin gorengan itu memang ada baiknya kita pakai air es, jadi kalau bisa bener-bener dingin ya. Nah, adonan ini biasanya bisa untuk digunakan untuk semua gorengan yang manis kayak ubi jalar, terus juga nangka, terus mungkin ada senang menggoreng labu parang, itu juga bisa. Oke, baru kita masukkan wijennya 2 sendok makan. Semua kita masukkan, tapi sebelumnya aku toast dulu ya, karena memang kalau wijen mentah itu gampang banget untuk dihinggapi kutu. Makanya saya suka menambah sebelum menyimpan, saya selalu menyangrainya terlebih dahulu gitu. Oke, ini sudah bagus kekentalannya ya. Dia kental tapi tidak terlalu kental, jadi saat kita naikkan whisknya itu dia agak sedikit menetes. Sampai kayak gini ya konsistensinya. Jadi kalau kita pakai sendok, kalau nggak yakin pakai sendok, diangkat jadi kayak gini. Tuh. Jadi tidak terlalu tebal ya tetesannya. Oke. Oke, sekarang aku tambahin sedikit garam. Hati-hati dalam pemberian garam, sekali lagi saya ingatkan. Karena sudah ada rasa asin dari margarinnya, tapi tetap harus diberikan garam. Oke, kita aduk ya. Jadi total susu kental manis yang saya gunakan adalah sekitar 2,5 sampai 3 sendok makan. Terus untuk margarinnya memakai 2 sendok full margarin yang belum dicairkan. Kalau sudah dicairkan totalnya adalah sekitar 4 sendok makan. Kita aduk, kita tunggu panas.
Kita sisihkan terlebih dahulu biar dia resting dulu. Terus kita akan kupas pisangnya. Nah, pisang raja itu kalau udah mateng tuh jadinya kayak gini ya. Ini bukan busuk ya guys. Ini dia benar-benar mateng. Kalau bisa dapat pisang yang lebih sedikit, tidak terlalu matang seperti ini, lebih bagus. Jadi kita bikin bentuk kipas kayak gini. Oke. Saya sudah cuci tangan ya. Nah, ini udah semua kita sisihkan. Kalau untuk cempedaknya ini boleh kalian potong-potong atau tidak sama sekali, kalau saya enggak. Jadi biarkan nanti kita balut langsung ke. Nah, ini cukup nanti aku campurkan aja si cempedaknya ke adonan pisang gorengnya. Oke, kita goreng pisang goreng terlebih dahulu karena biasa kalau kita masukkan jadi terkontaminasi dari aroma si cempedak. Kita pinggirkan dulu. Oke, kita tunggu panas. Oke, sekarang tinggal kita goreng. Udah panas ya minyaknya ya. Apinya sedang aja, ingat jangan terlalu besar karena nanti akan cepat gosong. Nah, di sini saya menggunakan tangan karena tangan saya sudah bersih ya guys. Oke, kita celupkan lalu kita goreng. Oke, ini kita harus pelan-pelan soalnya kalau misalnya pisang yang agak sedikit kematangan kayak gini, tapi dia enak banget loh. Tapi saat digoreng memang agak sedikit lebih fragile. Oke. Oke, ini beberapa udah ada yang udah mateng, jadi kita angkat ya. Karena tadi masuknya kan gantian, jadi matangnya juga gantian. Yang duluan masuk biasanya lebih matang. Nih warnanya udah bagus banget tuh. Tuh. Oke kan? Tuh, bisa dilihat kan? Crispy-nya, keritingnya. Yang penting tadi pas kita naruh adonan langsung kita siramin sedikit dengan adonannya, jadi dia nanti berbentuk keriting kayak gini tuh. Jadi apinya nggak usah terlalu kecil ya, karena supaya nanti pisangnya nggak terlalu mateng. Oke, lihat dong tuh. Yum. Ini kalau mau wijennya lebih banyak boleh banget ya. Ini sambil kita angkatin remahannya, kita taruh di atasnya. Oke. Jadi nggak butuh telur ya, guys. Atau ibu-ibu yang lagi nonton, kalau goreng pisang nggak butuh telur. Tinggal dikasih supaya dia crispy, tinggal menambahkan pati tepung, bisa apa aja, bisa maizena, bisa tapioka, potato starch juga bisa ya. Kita angkat. Oke, warna udah caramelize ya, warna di dalamnya ini berarti artinya pisangnya matang. Oke, satu lagi kita matikan dulu ya kompornya. Oke, sambil kita bersihkan ini supaya nanti penggorengan kita selanjutnya dia bagus. Kita taruh di atasnya. Oke, sekarang tinggal kita mencampur ini. Kita taruh di sini.
Lalu aku nggak mau ngotorin tepungnya karena tepungnya nanti mau digoreng untuk batch kedua. Jadi aku cuman tuang kayak gini. Oke. Kita aduk. Kalau kurang boleh diambil sedikit. Nah, ini cempedak, jadi kalau kita campur ke adonannya, dia gulanya akan rilis ke tepungnya ya. Jadi nanti mungkin agak sedikit berwarna lebih gelap daripada pisang goreng. Jadi saya tidak pernah mencampur ke adonan utama. Jadi selalu saya siram adonan pelapisnya ke cempedaknya. Ini agak nggak kelihatan karena saya menggunakan minyak kelapa. Kita aduk lagi, kita taruh lagi di sini. Oke, terakhir taruh di sini. Nah, sisanya tinggal kita drizzle aja kayak gini ya, supaya nempel. Boleh dilihat ya. Aku tadi agak drizzle sedikit sih remahan-remahannya supaya nanti dapat crispy-nya, supaya nempel juga di cempedaknya. Nah, ini pisangnya sudah bisa kita taruh sini dulu supaya minyaknya turun. Nanti kita buat ngangkat cempedaknya ke sini. Jadi dengan satu adonan kalian bisa bikin macam-macam gorengan manis. Sebentar lagi kita tunggu sampai dia benar-benar golden. Aromanya nih satu ruangan sudah semerbak sekali. Oke, kurang lebih 1 menit udah bisa kita angkat ini. Oke, ini udah bisa kita angkat nih, warnanya udah bagus ya. Tuh. Kita cari warnanya sudah sedikit coklatan. Oke, tadi jadi dari sepertiga cempedak tadi kita bisa dapat 5 piece yang gede-gede. Jadi besar kecilnya itu saat kalian menggoreng itu tergantung selera masing-masing ya. Sambil kita angkatin dulu nih crispy-nya, yang dibuat di atas supaya kelihatan cantik. Oke. Ini udah warnanya cantik banget ya. Nih, lihat nih, warnanya udah cantik banget tuh. Kita bersihin dulu. Nah, ini sisa dari tepungnya, aku mau bikin kremesannya ya. Jadi nanti buat kita kasih di atasnya. Nggak terlalu banyak sisanya. Kalau untuk menggoreng 1 atau 2 buah pisang lagi masih cukup, cuman karena pisangnya udah nggak ada, jadi kita bikin kremesannya aja. Oke, cukup. Kita taruh di sini sambil kita aduk-aduk. Oke, yang ini tinggal kita pindah di sini. Tuh, warnanya cantik banget kan? Lihat dong. Ini crispy-nya pasti bertahan sampai lama. Jadi bisa dibikin lebih cepat dari waktu buka puasa. Oke, sebentar lagi udah bisa kita angkat ini kremesannya. Kita matikan apinya, tinggal kita nunggu dari
sisa-sisa suhu panas dari si minyaknya untuk mengeringkan ya. Oke, jadi bentukannya tuh kayak gini, nanti kita taruh di atasnya ya. Biasanya anak-anak suka banget ini. Oke. Nah, ini udah saya tiriskan supaya minyaknya turun. Jadi tinggal kita susun ya, lihat nih. Nih ya. Kalian bisa cek nih. Ya kan? Awet banget, padahal pisangnya udah mulai agak dingin tapi tetap crispy-nya awet. Nah, kita susun. Sekarang kita susun cempedaknya, tuh lihat sama ya, garing banget, crispy banget, dan pastinya ini tahan lama. Nah, ini si crispy-annya ini tinggal kita taruh di atasnya guys, kayak gini. Yeay, teman-teman, udah jadi pisang dan juga cempedak goreng wijen dengan aroma vanilanya yang pasti crispy-nya tahan lama sampai berbuka nanti. Nah, aku tinggal nunggu nih recook dari kalian. Jangan lupa tag aku ya di Instagram. Dan jangan lupa untuk komen kira-kira masakan apa lagi yang harus aku bikin ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya supaya aku rajin untuk memberikan resep-resep yang simple untuk kalian semua. See you, dadah, selamat mencoba.